atau diiris-iris, ya. Bisa iris seperti ini, dia bisa 1,5 gelas. Sekarang sudah mendidih, ya. Tumpahkan ya hasilnya, ya. Ini sudah diaduk, ya, hirup. Itu masuk meresap, sangat terasa. Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian pencinta herbal yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas lagi beberapa pembahasan kita yang berkaitan dengan obat-obatan. Pada kali ini atau kesempatan kali ini kami ingin membuat salah satu ramuan lagi, ya, ramuan khusus berkenaan dengan kondisi saat sekarang ini, yakni pandemi, ya. Biasanya kalau kita tiba-tiba kehilangan penciuman atau aroma itu hilang, maka kita harus segera mengambil tindakan, ya, agar penciuman bisa kembali normal secara berangsur. Ya, di dalam dunia herbal, tanaman-tanaman herbal telah banyak sebenarnya yang recommended dari kalangan para praktisi untuk dijadikan sebagai ramuan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, ya, kita akan kembali lagi membuat ramuan khusus, ya, bagaimana cara membuat, ya, ramuan itu untuk kita lakukan, ya. Caranya gimana, ya? Ini harus dihirup, ya. Kalau pembahasan kita sebelumnya dengan cara diminum, ya, dengan cara diminum, tetapi itu juga bisa berfungsi antara memperbaiki, ya, pemulihan, pengecapan rasa, ya, indera rasa dan penciuman. Namun kalau pada kesempatan kali ini yang mau kita bahas, kita jelaskan adalah ramuan khusus, ya. Artinya kita harus menempuh beberapa metode atau cara untuk pengobatan itu, ya, biar lebih cepat proses pemulihannya, ya. Karena penciuman dan perasa itu macam-macam, ya. Ada yang sampai 10 hari, ya, ada yang 1 pekan, ada yang 1 bulan baru kembali pemulihan, kembali penciumannya. Oleh karena itu, jika kita menempuh sebab untuk pemulihan itu, maka insya Allah bisa lebih cepat, ya, kembali proses penciuman kita. Kali ini kita akan memberikan satu ramuannya yang masih sangat sederhana sekali, simple, ya, simple dan sangat sederhana sekali, hampir sama dengan ramuan sebelumnya, ya. Ini bumbu dapur hampir sama dengan ramuan sebelumnya, ya. Pertama, ya, perhatikan ini, kita bisa menggunakan 2 batang serai, ya. Kemudian kurang lebih, ya, seperti ini ukurannya jahe, ya. Jika kita mendapatkan jahe merah itu lebih bagus, ya, jahe merah, karena dia lebih kualitas lebih bagus, ya. Kemudian bawang putih, ya, bawang putih, ya, kalau dikatakan namanya garlic, ya, ya, jadi white garlic, ya. Kemudian kita menggunakan bentuk cairan dari bawang, minyak kayu putih, dan menggunakan daun mint, ya. Adapun serai, jahe, dan bawang putih, ya, ini sama-sama memiliki kegunaan yang juga artinya saling melengkapi, ya. Kita ketahui serai, jahe, ya, dan ini sama-sama bisa memberikan sebagai anti radang, ya, anti inflamasi, dan kita ketahui juga bawang putih ini sangat bagus sebagai antioksidan karena dia memiliki antioksidan yang sangat tinggi, apalagi kalau sudah difermentasi lebih bagus, ya. Artinya fermentasi bisa dimakan atau, ya, dikonsumsi dalam bentuk bawang tunggal, ya, atau bawang lanang, ya, namanya black garlic, ya. Adapun kalau putih berbeda, ya, namun hampir sama dengan keutamaannya. Nah, ini ada daun mint yang kita pegang, ya. Daun mint ini, ya, kita mengambil, ya, apa fungsi daun ininya yang kita inginkan. Daun mint ini memiliki rasa, ya, hangat, ya, dan bisa memiliki rasa dingin, ya. Yang pertama memiliki fungsi memperbaiki pencernaan dan pernapasan, ya. Demikian juga mampu memberikan pemulihan pada
keluhan ya asma. Ya, keluhan asma. Yang kita inginkan sini bagaimana caranya agar yang orang kehilangan penciuman bisa segera terangsang ya. Terangsang rasanya itu tatkala mereka mencium daun mini ini ya. Dan ini banyak sekali fungsinya ya, daun mini ini. Cuman kita gunakan untuk proses pemulihan pencernaan yang kita akan kombinasikan pada proses cara masaknya. Pertama, bagaimana cara menggunakannya? Perhatikan pemirsa sekalian. Ini kan serai ya. Pertama, serai ini ya kalau kita basahkan ya bisa dipepret ya atau diiris-iris ya, dipepret atau diiris-iris ya. Karena ini kita masaknya sebentar ya, berbeda sebelumnya, maka bisa diiris saja ya, bisa juga diiris ya dalam bentuk ini ya, masuk dalam panci ya, kita bisa iris ya. Bisa iris seperti ini dia, bisa juga dipepret ya. Jadi kalau dipepret itu fungsinya sama ya. Cuman bisa diiris, silakan ya, mengambil yang apa namanya kemudahannya bagaimana. Demikian juga jahe kita bisa pepret ya, dipepret artinya dipukul ya, tetapi bisa juga diiris dengan tipis seperti ini ya. Nah seperti ini. Nah jadi kalau sudah tipis ya, kita mau mencium saja ini itu sudah luar biasa aromanya menyengat ya. Itu salah satunya bisa digunakan ya, khusus jahe ini ya, kapanpun saja, mau tidur mau apa, beberapa kali setiap 1 jam, setiap 2 jam ini boleh. Ambil irisan baru ya, kemudian hirup beberapa saat. Itu jahe ya. Nah sekarang kita rebus, fungsinya apa nanti kita jelaskan ya. Ini diiris toib ya, kita iris ya jahe seperti ini fungsinya dia. Nah kalau ingin melakukan dengan cara tanpa direbus boleh ya, ini boleh. Jadi kita tempelkan ke hidung, hirup beberapa saat ya, lakukan biar 1 jam 1 kali ya, itu boleh, nggak ada masalah. Baik. Kemudian ini bawang putih ya, kita perhatikan, buka bawang putih secukupnya ya, bawang putih secukupnya ya. Setidaknya kita bisa ambil 3 siung bawang putih, kita kupas, ambil ya seperti ini. Kemudian perhatikan sama dengan jahe, sangat baik sekali. Caranya apa? Bisa dipepret, bisa diiris ya. Nah kalau diiris seperti ini, simpan satu-satu, dan bisa digantikan sama dikombinasikan. Kalau ingin dalam bentuk irisan, bisa dihirup setiap 1 jam atau 2 jam sekali. Caranya dikupas, baru dekatkan hidung. Hisap terus ya, disap ya, sekitar maksimal 1 menit lah ya, maksimal 1 menit. Nah ini apa namanya, bawang putih kita kupas ya, kupas, kemudian diiris-iris seperti ini sama ya, karena kita akan rebus ya. Diperhatikan baik-baik, ini cara pengolahan sangat sederhana sekali ya, dan sangat simple ya, dan juga tidak membutuhkan biaya yang sangat besar ya. Ini diiris ya, kemudian bisa dihirup setiap 1 jam, boleh dilakukan. Nah kalau yang seperti ini dia kombinasi ya, kombinasi sehingga bisa kita hirup airnya ya. Fungsinya apa? Kita ambil air lagi ya, air ukuran 1 gelas ya. Perhatikan ukuran 1 gelas ini, kita rebus ya, kita rebus ya. Kalau dikiranya karena lebih banyak bahannya, kita tambah lagi ya, paling tidak 1,5 gelas ya. Biarkan mendidih, kita akan untuk dihirup pada saat dia. Tapi perhatikan pemirsa sekalian, jika ada panci lebih bagus ya, tutup ya, tutup supaya aromanya tidak menguap. Ini hanya sekedar contoh ya. Tapi perhatikan, kita akan nyalakan kompor ya, nyala kompor. Ini setelah mendidih ya, kita tunggu mendidih, dia paling hanya sekitar 3-5 menit ya. Setelah mendidih, nanti kita akan lakukan lagi, berikan contoh bagaimana cara penggunaannya. Baik pemirsa sekalian, silakan tunggu hingga mendidih ya. Alhamdulillah pemirsa sekalian, sekarang sudah mendidih ya. Setelah mendidih, ini kita akan ambil airnya ya, kemudian kita masukkan gelas. Sekarang kita matikan ya, matikan apinya ya, matikan apinya. Setelah itu kembali kita ambil gelas ya, gelas, kemudian ya gelas ini kita tumpah ya, tumpahkan ya hasilnya. Ini dia hasilnya ya,
kita kembalikan ya. Dan jangan lupa pemirsa sekalian, kita tadi sudah mengambilkan ya. Ini namanya daun mint yang akan memberikan perasa, harus cepat ya. Nah, ini daun mint kita bisa kucek-kucek seperti ini ya, sampai halus ya. Ya, tidak terlalu halus juga ya. Kemudian masukkan ke dalam ya. Kemudian kita mengambil minyak kayu putih ya, beberapa tetes, paling tidak sekitar 15 tetes ya. Kita tetes ya. Ya, kurang lebih 15 tetes ya. Baik. Nah, setelah itu ya, kita mulai aduk sedikit ya. Aduk ya. Kemudian kita tutup ya, beberapa saat. Beberapa saat supaya dia betul-betul ini ya, dalam kondisi panas, beberapa saat saja ya. Setelah itu kita ambil ya, lepas seperti ini. Ini sudah mengeluarkan aroma yang sangat tajam. Kita hirup, kita simpan seperti ini. Cara hirupnya bisa ditutup pakai tangan ini ya. Ini sudah diaduk ya, hirup. Itu masuk meresap, sangat terasa seperti aroma yang tajam ya. Aroma yang tajam karena efek kerja dari daun mint ini ya. Daun mint ya. Dengan ramuan ini selagi masih hangat, ini bisa bertahan sampai 1 sampai 3 menit. Silakan dihirup. Ya, tutup dalam kondisi begini ya, sedikit ya. Longgarkan, tutup ya. Buat celah sedikit baru kita hirup. Sangat tajam sekali, luar biasa ya. Sangat tajam sekali ya. Kita hirup lagi, perhatikan pemirsa sekalian ya. Subhanallah, saya hanya mampu menghirup beberapa saat ya, karena sangat tajam ya. Tapi kalau orang yang kehilangan penciuman ya, dia mampu menghirup beberapa detik sampai 1 menit. Kenapa? Karena dia tidak merasakan ya, dia tidak merasakan daripada aroma itu ya. Namun aroma dari daun mint ya, dan mungkin minyak kayu putih ini yang kita campur, yang bahannya ini masing-masing memiliki keutamaan dan fungsi yang sangat luar biasa ya. Itu meresap, akan masuk ke batang hidung, kemudian ke paru-paru ya, kemudian ke paru-paru hingga dihirup ya. Biasanya kalau orang yang tidak memiliki penciuman, pada saat dihirup mungkin aroma minyak kayu putih hilang ya, mungkin aroma jahe, aroma minyak kayu bawang putih semua akan hilang. Tetapi ada fungsi keutamaan dari daun mint ini juga ya. Rasa dingin dan hangatnya itu tatkala kita cium meresap sekali ya. Maaf pemirsa sekali, saya tidak bisa lama-lama karena sangat tajam ya. Jadi kalau orang yang kehilangan perasa atau penciuman ini, maka biar dia tahan sampai sekitar 30 detik sampai 60 detik insya Allah bisa, karena memang kehilangan penciuman. Nah, ini pemirsa sekalian cara merangsang penciuman tatkala kita kehilangan penciuman akibat dari mungkin salah satu faktor virus yang ada pada saat sekarang ini. Silahkan lakukan metode seperti ini ya. Ingin lebih bagus ya, maka lakukan bisa 3 kali, pagi, siang, malam ya. Mungkin bisa dipanasi ulang ya. Setelah ada ini dipanasi ulang, simpan, silahkan dipanaskan ulang. Tetapi yang lebih mempengaruhi, karena daun mint kalau sudah lama dia akan berubah, bisa ditambahkan kembali daun mint ya. Tapi kalau juga mau ambil yang baru juga tidak masalah ya. Lakukan ya, pagi, siang, malam ya. Pagi, siang, malam ataupun lebih dari itu nggak masalah ya. Insya Allah dalam jangka waktu yang cepat penciuman itu insya Allah akan kembali normal. Baik, demikian pemirsa sekalian, ini cara bagaimana kita mau mengembalikan ya penciuman kita tatkala kehilangan penciuman ya. Kemarin sebelumnya ya, pada pembahasan pertama ramuan kita itu ramuan yang diminum dan dikombinasi ya, dan dikombinasikan. Kalau ramuan pertama itu untuk diminum karena juga pengecap tidak ada. Nah, ramuan yang pertama itu juga berfungsi untuk kehilangan penciuman dan indera perasa. Namun untuk merangsang penciuman itu kita gunakan 2 metode. Dengan cara apa? Dengan cara membuat ramuan kembali yang hampir sama ya, dengan cara dihirup ya, karena harus meresap ke batang hidung.
Baik pemirsa sekalian, ini cara yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini ya bisa memudahkan ya, bisa meringankan ya keluhan-keluhan yang apa kita rasakan pada indera perasa, baik pengecap, perasa ataupun penciuman kita. Mudah-mudahan sedikit ramuan yang sangat simpel, mudah dijumpai, mudah didapatkan, senantiasa bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Silahkan dicoba dan silahkan dilakukan, dan banyak meminta dan mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera dikembalikan kenikmatan yang sangat luar biasa itu terhadap diri kita, yakni kembalinya perasa dan penciuman kita di saat ingin menikmati karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.